Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan kedua selama pandemi, selama pembelajaran jarak jauh. Kalau minggu lalu kita hanya merefleksi bagaimana kamu belajar IPA ketika kelas 7 dengan ibu. Nah, sekarang kita udah masuk materi nih. Materi pertama di kelas 8 kamu akan belajar tentang sistem gerak pada manusia, rangka dan otot. Nah ini merupakan bab yang menarik karena ini memang menyangkut dan semuanya ada pada diri kita atau pada diri kamu ya. Nah sekarang apa sih itu gerak ya? Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu kita selalu setiap detik melakukan gerakan. Apa sih itu gerak? Nah, ini gerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Masih ingat waktu pelajaran kelas 7 ada berapa ciri makhluk hidup? Ya, salah satunya adalah dikatakan makhluk hidup karena bisa bergerak. Nah, gerak pada manusia dimungkinkan karena adanya kerjasama antara tulang yang merupakan sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Jadi pergerakan pada manusia itu ada kerjasama antara tulang dan otot. Nah, mana tulangnya? Kamu kelihatan nggak tulangnya? Enggak ya. Ototnya mana? Kelihatan nggak? Enggak. Nah, jadi dua itulah yang membuat pergerakan pada tubuh kita. Apa tadi? Tulang dan otot. Nah, ini berdasarkan letaknya, rangka ada dua macam. Ada yang disebut dengan endoskeleton dan exoskeleton. Ya, endo itu rangka yang di dalam, ya, atau rangka dalam. Adalah rangka yang terletak di dalam tubuh. Lalu ada exoskeleton atau rangka luar. Adalah rangka yang terletak di luar tubuh. Contohnya rangka pada avertebrata. Apa sih avertebrata? Avertebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ya. Apa contohnya? Seperti arthropoda dan molluska. Apalagi tuh arthropoda dan molluska. Ya, nanti kita akan ketemu di bab klasifikasi. Atau udah ya kita waktu kelas 7 masih ingat ya apa arthropoda, apa molluska? Ya. Arthropoda itu seperti jenis udang-undangan ya. Molluska itu sejenis keong ya, yaitu yang merupakan rangkanya itu di luar ya. Lalu nah nih kita kalau nggak pakai baju, nggak ada daging, nggak ada otot, kayak gini gambarnya ya. Jadi ini hanya tulang, hanya rangka ya. Ini rangka ya. Kalau kamu nggak pakai baju kayak gitu tuh, nggak ada dagingnya, nggak ada ototnya ya, seperti itu ya. Itu adalah rangka utuh tubuh manusia ya. Ini rangka utuh tubuh manusia. Nah, kira-kira kalau nggak ada nih rangka ini, rangka tubuh kita ini, kira-kira kita bisa berdiri tegak nggak ya? Nah, ya. Nah, kebayang nggak kita pas berdiri jatuh, nggak bisa berdiri tegak ya, duduk pun kita nggak bisa karena tidak ada yang menyangga. Oke. Nah sekarang apa sih fungsi tulang ya? Tadi kebayang nggak gitu kan kalau kita nih dalam tubuh kita nih nggak ada tulangnya ya. Tulang itu sebagai alat gerak pasif ya. Tulang sebagai alat gerak pasif. Apa sih pasif? Pasif itu artinya diem aja ya, atau yang diam, alat gerak pasif. Lalu apa lagi? Penopang tubuh
Ya, jadi seperti yang tadi ibu bilang, merupakan sandaran, ya, sandaran daging dan otot. Lalu pemberi bentuk pada tubuh. Nah, kebayang nggak kalau nggak ada rangka, cuma ada daging aja, cuma ada otot aja, mau taruh di mana tuh daging, mau nempel di mana tuh ototnya, gitu kan? Nah, itu maksudnya fungsi tulang sebagai pemberi bentuk pada tubuh. Lalu pelindung bagian tubuh yang lunak. Nah, bagian tubuh lunak apa aja? Ada otak, ada jantung, ada paru-paru, ada sumsum, banyak lagi yang lain, ya. Nah, ini dilindungi oleh tulang. Nah, ini karena tulang itu juga berfungsi sebagai pembuat sel-sel darah, ya. Jadi makanya pembentukan tulang itu harus betul-betul terjaga, sehingga karena merupakan pembentukan sel-sel darah. Nah, rangka pada manusia itu ada tulang apa aja? Ya, di sini ada tulang keras, ada tulang rawan, ikat sendi atau ligamen. Lalu kenapa rangka manusia digolongkan endoskeleton? Apa tadi endoskeleton? Tadi rangka ada dua, ada exoskeleton, ada endoskeleton. Karena letaknya yang di dalam tubuh, terbungkus oleh otot dan kulit. Nah, ini apakah perbedaan antara tulang rawan dengan tulang keras? Nah, ini tadi ada tulang rawan tadi kan ya, jenis-jenis tulang. Nah, ini tulang rawan banyak mengandung zat perekat dan sedikit zat kapur, sehingga bersifat lentur dan liat dan tidak memiliki saluran Hebers. Nah, tulang pada bayi, cuping hidung, daun telinga. Cuping hidung tuh yang mana yo? Cuping hidung ya, cuping hidung itu nih, yang hidung bagian ujung atas depan. Lalu daun telinga dan persendian tulang itu merupakan contoh tulang rawan. Jadi tulang rawan itu tulang yang lunak gitu ya, tulang yang lembek gitu. Kenapa dia bisa lembek? Kenapa dia bisa lunak? Kenapa dia bisa lentur? Ya, pokoknya lentur tuh gimana? Bisa dibolak-balik, bisa diputer-puter. Nah, itu lentur ya. Itu berarti tulangnya tulang rawan. Lalu tulang keras. Tulang keras, nah ini tadi kalau tulang rawan sedikit, kenapa dia bisa lentur? Karena dia sedikit zat kapurnya atau zat perekatnya. Nah, sekarang yang kedua ini zat tulang keras. Nah, dia disebut keras. Nah, dia disebut keras karena banyak mengandung zat kapur. Zat kapurnya berbentuk apa? Kalsium karbonat dan kalsium fosfat. Ya. Lalu dia memiliki saluran Hebers. Nah, ini bedanya. Kalau tadi kalau tulang rawan itu dia tidak memiliki saluran Hebers ya. Saluran Hebers ini berfungsi tadi tempat zat kapur ya. Karena di sini zat kapurnya banyak, maka dia memiliki saluran Hebers ya, yang berfungsi sebagai pembuluh darah dan berfungsi memelihara kehidupan sel-sel tulang. Nah, adanya di mana nih tulang keras? Nah, tulang kerasnya terdapat pada hampir seluruh tulang pada orang dewasa ya. Jadi kalau udah dewasa, ini hampir seluruh tulang adanya pada orang dewasa ini terdapat hampir pada semua jenis tulang. Nah, kalau tadi jenis-jenisnya, kalau sekarang macam-macam bentuknya ya, macam-macam bentuknya. Tadi ada apa aja? Ada tulang rawan, ada tulang keras ya. Sekarang macam-macam bentuk tulang. Ada tulang pipih ya, ada tulang pipa. Pipa dulu yang pertama ya. Tulang pipa. Ada tulang pipa, contohnya lengan atas ya. Mana lengan atas? Lalu tulang hasta, tulang pengumpil, tulang kering, tulang betis, tulang telapak tangan, tulang ruas jari kaki dan tangan, dan tulang selangka. Tulang pipih ya, tulang pipih. Nah, tadi dulu di tulang pipa nih, coba tulang pipa, tulang lengan atas, coba kamu pegang lengan atas kamu ya, ada nggak tulangnya? Lalu tulang hasta, hasta ada di mana? Hasta adanya di
atas di dekat pundak sini ya. Nah, lalu tulang pengumpil. Lalu ada tulang kering, tulang betis, tulang telapak tangan. Coba dipegang tulang telapak tangan. Ada nggak sih tulang telapak tangan kita? Ya. Lalu tulang ruas jari kaki. Nah, ruas jari kaki dan tangan. Ada nggak tulang-tulangnya? Coba di antara jari tangan dan jari kaki kita. Nah, berikutnya ada lagi tulang pipih. Ya, tulang pipih. Contohnya tulang dada. Coba dipegang dadanya, ada nggak tulang di situ? Ya. Lalu tulang rusuk. Nah, tulang belikat. Tulang belikat ini di belakang sih ya. Lalu tulang tengkorak. Nah, tulang panggul. Di mana tuh panggul? Ya, panggul itu di bawah pinggang ya. Tulang kemaluan sama tulang duduk. Tulang duduk itu ya, coba ketika kamu duduk rasain ada nggak tulang ya. Lalu berikutnya tulang pendek. Tulang pendek ini adalah contoh pergelangan tangan dan kaki ya, pergelangan tangan dan kaki, ruas-ruas tulang belakang dan tulang tempurung lutut. Nah, itu jadi ada tulang pipih ya. Nah, ini gambarnya nih. Nah, ini tulang pipih kayak gini. Nah, tulang pendek. Tulang pendek di sini. Tadi makanya tulang pendek itu adanya di apa tadi lingkaran ya, atau di tangan dan kaki. Karena memang ini tulangnya pendek-pendek tuh. Lalu tulang pipa. Kenapa sebut pipa? Ya memang bentuknya, lihat. Bentuknya memang seperti pipa kan. Nah, tadi adanya di tangan atau di kaki. Oke, kembali lagi. Rangka itu tersusun atas tulang-tulang badan. Ada tulang rusuk dan tulang dada. Karena itu yang dikatakan badan itu mulai dari pundak sampai ke panggul. Itu sebutnya badan ya. Makanya berarti yang ada di situ adanya tulang rusuk dan tulang dada. Lalu ada tulang-tulang anggota badan. Ya, misalnya tulang tangan dan kaki tadi ya terpisah. Jadi kalau badan itu dari pundak ke panggul. Lalu tangan dan kaki itu terpisah. Nah, ini tulang-tulang yang terdapat di rongga dada. Kalian bisa lihat ya. Atau lebih tepatnya ada tulang rusuk ya. Nah, ini di tulang dada itu ada 3 jenis tulangnya. Nah, ada tulang hulu, ada tulang dada, tulang tajuk pedang. Nah, tulang hulu ini yang agak lebar, ini tulang hulu. Nah, tulang dada adanya letaknya di tengah dan lebih datar ya bentuknya. Nah, tulang tajuk pedang ini ada di ujung, ya mungkin karena disebut tajuk pedang karena memang bentuknya seperti pedang gitu ya, agak lancip di ujung. Nah, ini tulang tajuk pedang. Ini bentuk seperti ini ada di tulang dada kita. Nah, tadi tulang anggota badan kita lihat ada lengan atas tadi ya, disebut dengan lengan atas. Nah, ini lengan atas ini berarti tangan kita ya, tangan kita. Nah, ini disebut lengan atasnya ini. Silahkan kamu pegang sambil lengan atas. Lalu ada yang disebut dengan pengumpil. Nah, di sini ada 2 nih ya. Jadi setelah sikut kita ke bawah, itu kita kan ngerasanya sepertinya hanya ada 1 tulangnya. Ternyata enggak, di situ ada 2. Ada yang disebut dengan pengumpil sama hasta. Ya, pengumpil sama hasta. Di mana posisi pengumpil, di mana posisi hasta? Nah, pengumpil itu posisinya di bawah ya, agak bawah. Makanya kalau yang agak gemuk, yang lemaknya banyak itu agak susah memang sedikit membedakan mana tulang pengumpil, mana tulang hasta ya. Tapi yang pasti kalian sudah tahu bahwa setelah sikut kita ini sebelum pergelangan tangan itu ada 2 tulangnya, ada tulang pengumpil dan tulang hasta. Lalu gelang bahu.
Nah, mana gelang bahu? Nah, ini di atas berarti ya. Berarti di sini dekat pundak ya, gelang bahu. Lalu belikat. Nah, ini belikat tadi Ibu bilang. Belikat itu adanya di sini di belakang ya. Di pundak belakang sini. Bisa di kanan bisa di kiri. Itu belikat. Lalu pergelangan tangan. Nah, ini pergelangan tangan. Ya, kamu pegang deh. Di pergelangan tangan kalian itu kan ada yang keras ya. Nah, itu tulangnya. Itu tulangnya tulang apa tadi? Tulang pendek ya. Kamu pegang di situ tuh terputus, nggak terputus sih, artinya memang tersekat-sekat tulangnya, gitu ya. Lalu berikutnya telapak tangan, ya. Nah, ini telapak tangan. Lalu jari-jari, tahu dong, ya, bisa ya. Nah, lalu ada tulang anggota badan. Ada tulang anggota badan. Yang pertama nih ada gelang panggul. Nah, panggul itu berarti di bawah pinggang ya. Itu panggul namanya. Nah, itu sama. Makanya kenapa kalau kita duduk ya, kita jatuh itu berasa agak sakit karena itu tulangnya yang terbentur ya. Lalu berikutnya ada tulang ekor. Nah, ini tulang ekor juga mungkin lebih tepatnya dekat sejajar sama anus ya. Nah, ini juga yang bahaya kalau kita jatuh karena tulang ini ya, ada tulang ini rusak. Berikutnya ada lagi tulang duduk. Nah, tulang duduk ya, ya berarti di bawah ya, kamu kita bisa rasakan ada tulang itu ketika kita duduk, rasakan ada yang keras. Nah, makanya kalau yang sedikit kalau yang orangnya kurus mungkin berasa ada tulangnya, kalau yang gemuk ya mungkin ngembal aja gitu, enak gitu ya, karena tulangnya tertutup sama lemak. Oke, lalu ini tulang paha, jelas ya, tulang paha. Lalu ini lutut, nah, lutut. Lalu ada tulang kering. Nah, tulang kering di sini. Tulang kering itu berarti yang lebih besar. Lalu ada betis. Nah, ini sama halnya tadi kayak di tangan. Kalau di tangan tadi ada dua jenis tulangnya, ada tulang hasta sama tulang apa tadi? Tulang pengumpil ya. Ada tulang hasta sama tulang pengumpil. Nah, kalau di kaki itu juga sama, ada dua jenis tulangnya. Ada tulang kering sama tulang betis ya, tulang betis sama betis. Nah, berikutnya ada lagi pergelangan kaki. Pergelangan kaki, nah ini diantara ini ya, apa nih, mata kaki. Nah, itu namanya pergelangan kaki. Lalu jari-jari, nah lalu ada mata kaki. Oke, mata kaki itu yang mana sih? Itu yang ada jendolannya, itu yang mata kaki ya. Oke, sampai situ dulu pertemuan kita di pertama ini. Kita kembali lagi. Hari ini yang kita pelajari adalah tentang tulang-tulang yang ada di tubuh kita ya, tulang-tulang anggota badan kita. Tadi sudah Ibu jelaskan di tulang anggota badan ya, tulang anggota badan. Lalu di tulang dada ya. Nah, cukup deh sampai sini ya, sampai sini dulu biar kamu nanti paham dulu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan dari yang Ibu sampaikan, kamu bisa ketik di komentar ya, ketik di komentar. Nah, oke. Nanti tugasnya kamu sebutkan sambil tunjukkan, boleh pakai foto, boleh pakai video ya, boleh pakai foto, boleh pakai video. Kamu tunjukkan tulang anggota badan kamu ya, kamu tunjukkan tulang anggota badan mulai dari anggota badan ya, berarti tengkorak belum kita bahas, jadi langsung ke mulai dari lengan atas. Berarti nanti yang kamu videokan dari sini ya, tulang lengan atas, pengumpil, hasta, gelang bahu, belikat, pergelangan tangan, telapak tangan, jari-jari,
gelang panggul, ekor, tulang duduk, tulang paha, tulang lutut, tulang kering, tulang betis, pergelangan kaki, telapak kaki, jari-jari kaki, sama mata kaki. Sampai situ aja. Ya, sampai situ kamu hafalin. Nanti kalau untuk yang bagian kepala nanti khusus lagi. Kita ada pertemuan berikutnya. Ya. Sekarang dari situ dulu aja kamu hafalkan tulang-tulangnya. Oke? Ya, sampai sini dulu. Ibu tunggu komentarnya dan ibu tunggu videonya, ya. Oke, terima kasih. Kalau ada yang masih belum jelas dari tayangan ibu ini, kamu silahkan bertanya di komentar, ya. Oke, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Ibu tunggu komentar dan videonya ya. Kamu sekali lagi videonya, kamu pakai bajunya yang sopan, ya. Lalu kamu sebutkan nama dan kelasnya dan sampaikan bahwa kamu akan menyebutkan tulang anggota badan, ya. Sambil kamu sebutkan tulangnya, sambil kamu tunjukkan bagian tulangnya. Oke? Ibu yakin kamu pasti bisa. Bertunggu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.